Akhirnya timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia di Qatar. Ya, tegang men, tegang. Mungkin tidak hanya saya saja, jutaan orang masyarakat Indonesia memantau pertandingan tadi malam. Ya, dua grup yang berbeda yang menentukan nasib Indonesia. Pertama Yordania versus Bahrain. Harapan saya Yordania bisa dengan selisih 2 gol, 3 gol gitu, menang gitu. Ternyata kalah. Dan itu pertandingan kan dilaksanakan atau diselenggarakan jam 18.30 gitu. Setelah melihat skor 1-0 untuk Bahrain, peluang satu-satunya itu ada di pertandingan Oman versus Kyrgyzstan. Kita jabanin itu pertandingan, kita tongkrongin itu pertandingan. Ya, luar biasa. Deg-degan men. Menit ke-8. Ya, menit ke-8. Oman ngegolin ya lewat Muhsen Al-Ghassani pada menit 8. Aduh, lemes. Tapi karena pertandingan ini masih 1-0 ya, itu kan kita pantau terus ya. Beda kalau pertandingan sudah 2-0, 3-0, kayaknya tidak mungkin ini, kayaknya Oman deh yang lolos gitu ya. Menit 80, Kojo, terima kasih Kojo, pemain Kyrgyzstan ini. Fans Indonesia langsung nyerbu akun medsosnya ya. Terima kasih gitu. Apapun yang terjadi, berkat pertandingan antara Kyrgyzstan melawan Oman dengan skor 1-1, Indonesia berhak lolos 16 besar. Saya masih seneng saya. Saya melihat juga para pemain juga ikut pada memantau. Sintayong, mungkin juga Pak Erick Thohir. Dan yang terjadi haru, gembira. Akhirnya sejarah itu bisa dibuktikan pada Piala Asia ini. Untuk pertama kalinya Indonesia lolos ke 16 besar dan sejarah itu terjadi pada tahun ini. Terima kasih Pak Erick. Saya lebih senang lihat timnas, lihat Liga Indonesia daripada Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol. Kualitasnya makin baik. Dan apa ya, saya melihat itu ada gerak yang nyata gitu yang dilakukan Pak Erick. Dan impact-nya itu ada. Meskipun misalkan kemarin itu kita tidak lolos, apresiasi pun akan terjadi sih terhadap PSSI, terhadap para pemain timnas, para pelatih, official, Sintayong ya. Dan ini surat terbuka untuk Pak Erick. Sintayong, pertahankan, kasih kontrak baru dan beri tugas tantangan yang lebih tinggi untuk kedepannya. Saya cuma membayangkan Piala Asia U23 nanti itu kita keren. Ini kan timnas senior yang usianya mayoritas di bawah 23 tahun dibawa ke Piala Asia.
senior. Nah ini nanti tim yang hampir sama akan bermain di Piala Asia U23. Nanti akan bisa berbicara lebih banyak. Saya yakin itu. Makanya Pak Erik, segera bikin surat kontrak untuk Sintayong. Perpanjangan. Ya minimal sampai Pak Erik menyelesaikan jabatan di ketua PSSI inilah ya. Biar nanti kita bisa melihat semuanya bahwa inilah, dan nanti parameter ketua PSSI ke depannya juga harus minimal sama dengan Pak Erik. Kalau di bawah itu no. Ya. Indonesia akan bertemu dengan Australia. Nanti kita akan bahas pada video selanjutnya, tapi yang pasti ini kita bergembira dulu. Saya juga ingin menyampaikan ini perasaan saya, hati saya, gregetan saya kepada teman-teman semua, fans Indonesia garis keras. Ya, itu. Ini menarik sih, luar biasa saya pikir, luar biasa, luar biasa. Indonesia akan bertemu dengan Australia yang sebenarnya notabene kualitasnya juga tidak bagus-bagus amat sih ya. Pada pertandingan sebelumnya itu hanya menang sama India 2-0, menang sama Suriah kayaknya ya sama 1-0, sama menang sama draw lawan Uzbekistan 1-1. Sebenarnya Australia bukan tim yang powerful sebenarnya ya di Piala Asia ini. Saya lebih menakutkan negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi. Ya. Tapi ya harus diakui, Australia jelas lebih baik secara track record, secara kualitas. Tapi strategi Sintayong tak pikir nanti bisa mengakomodir itu. Tapi yang pasti timnas lolos.